tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Lahir, tumbuh dewasa, menjadi tua, lalu mati. Akankah masa-masa itu hanya menjadi siklus hidup? Hidup yang sia-sia. Tuhan ajar kami bijaksana dalam menggunakan waktu, agar kami siap ketika Kau menarik kesempatan itu, dimanapun kami berdiri dalam bentangan sang waktu. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok. Sekaranglah waktunya, karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, jam kehidupan diputar sekali.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan tentang perhatikanlah dengan seksama. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang harus kita perhatikan dengan seksama berarti sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, sama seperti seorang calon pengantin yang sedang berhias diri untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Dia akan memperhatikan dengan seksama baik make up-nya, tatanan rambutnya, pakaian yang akan digunakan sehingga dia tampil sempurna di hadapan calon pasangannya. Demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ini adalah calon-calon pengantin Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita memperhatikan dengan seksama diri kita supaya kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dengan seksama? Kita lihat di dalam Efesus ke-5 ayat 15 sampai ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kebanyakan manusia hanya memperhatikan hidup yang sementara, yaitu hidup yang ada di dunia ini. Bekerja, membanting tulang, menghabiskan waktu dan tenaga untuk bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya atau kepandaian setinggi-tingginya. Apakah semua itu salah? Tentu saja tidak. Kita memang harus bekerja. Kita memang harus tetap berusaha. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kita harus memberi perhatian lebih kepada kehidupan yang kekal. Apakah kita sudah mempersiapkan untuk kehidupan kekal kita dengan sebaik-baiknya? Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hendaklah kita hidup sesuai dengan terang firman Tuhan. Sebab kita ini adalah anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat ke-105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita sebagai anak-anak terang yang sudah tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita sudah berpindah kepada kerajaan surga, kerajaan terang. Maka kita seharusnya hidup setiap hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita hidup seharusnya ada di dalam Roh. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Ketika kita hidup di dalam Roh, artinya apa? Artinya hidup kita ini memancarkan buah Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Apakah hidup kita semua sudah memancarkan buah dari Roh Kudus itu? Nah, mari kita memperhatikan hidup kita dengan seksama pagi hari ini. Dan dikatakan juga, janganlah kita hidup seperti orang bebal, tetapi hendaknya kita hidup sebagai orang yang arif. Nah, saya menemukan beberapa ciri-ciri orang bebal di dalam Alkitab. Yang pertama, orang bebal melakukan kesalahan atau kebodohan yang sama berulang-ulang. Di dalam Amsal 26 ayat 11 dikatakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kita teringat kepada bangsa Israel.
Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan mujizatnya yang besar dan ajaib ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh tentara Firaun. Mereka harus melewati Laut Merah di hadapan mereka. Dan di sana bagaimana Tuhan sudah menyatakan keajaiban. Sehingga bangsa Israel tidak binasa, tetapi mereka diselamatkan. Mereka dapat melalui jalan yang kering di tengah-tengah Laut Merah. Semua itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, bukan? Tetapi setelah itu apa yang diperbuat oleh bangsa Israel? Mereka tetap bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin mereka. Mereka berontak kepada Musa. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka mengatakan, mengapa Musa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Di sana enak, hidup di sana banyak makanan enak. Padahal mereka lupa, Bapak Ibu. Bangsa Israel ketika ada di Mesir, mereka adalah budak yang harus bekerja dengan tenaga mereka. Nah, mereka tidak melihat kebaikan Tuhan, malah mereka bersungut-sungut. Bagaimana Bapak Ibu, Saudara dan saya pagi hari ini? Begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Apakah kita bersyukur dan berterima kasih? Atau malah kita bersungut-sungut? Kita suka menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah? Ataupun kita terus hidup jatuh bangun di dalam dosa? Nah, mari kita periksa hidup kita. Orang bebal, ciri yang kedua yaitu menganggap dirinya bijak. Di dalam Amsal 26 ayat yang kelima mengatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya ia jangan menganggap dirinya bijak. Nah, seorang yang bebal, dia menganggap hanya dirinya sendiri yang benar, dan tidak ada orang lain yang benar. Dia membenarkan semua tindakannya, bahkan mencari-cari alasan untuk tidak berubah, bahkan membesar-besarkan kebaikan dirinya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita menganggap hanya diri kita sendiri yang benar, tidak lagi peduli kepada firman Tuhan, tidak lagi peduli kepada nasihat-nasihat yang diberikan oleh pemimpin kita, pembimbing rohani kita, hati-hati. Jangan-jangan kita adalah orang yang bebal. Yang poin berikutnya, orang bebal susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran. Dia hanya berfokus kepada kesalahan orang lain. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya. Seringkali kita berfokus melihat kesalahan atau kelemahan pasangan kita, orang tua atau anak kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara seiman kita. Tapi kita lupa memperhatikan kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Bahkan menjadi keras hati, tidak mau bertobat. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, mari kita memeriksa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, orang bebal, orang yang amarahnya meledak-ledak. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-11 mengatakan, orang bebal melampiaskan amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Apakah marah tidak boleh? Tentu saja boleh. Sebagai manusia, seringkali kita juga mungkin marah. Tetapi hendaklah marah karena sesuatu yang benar. Karena membela sesuatu yang benar. Bukan marah karena mengikuti ledakan emosi semata. Tuhan Yesus pun dia pernah marah ketika bait suci, bait yang harusnya kudus, malah dicemarkan oleh orang-orang yang ada di sana. Tentu saja Tuhan Yesus menjadi marah. Tapi hati-hati. Seperti kakak-kakak Yusuf. Mereka awalnya iri hati, kecewa, menjadi marah karena Yusuf mendapatkan kasih yang lebih dari ayahnya dibandingkan kakak-kakaknya. Sehingga mereka menjadi jengkel,
Namun kemarahannya ini, iri hati ini menyebabkan mereka membenci Yusuf. Nah, hati-hati, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, seorang yang membenci saudaranya sama seperti seorang pembunuh, dan pembunuh tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, apakah kita orang bebal ataukah kita orang arif? Mari kita cek hidup kita. Dan yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mengapa dikatakan hari-hari ini adalah jahat? Karena kita tahu Bapak Ibu, iblis, si setan, tidak pernah berhenti bekerja untuk menjatuhkan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, waktu yang ada begitu jahat. Kita harus benar-benar berhati-hati. Oleh sebab itu, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu yang ada, membuang waktu dengan percuma, hanya mengisi waktu dengan kegiatan yang fana. Kita tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Padahal berapa lama waktu yang kita miliki di dunia ini, tidak seorang pun yang tahu. Jam kehidupan hanya diputar satu kali. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Selagi masih ada kesempatan, lakukan yang baik. Setialah beribadah. Setialah melayani Tuhan. Setialah menabur. Kita perhatikan saudara-saudara yang membutuhkan. Kita perhatikan pekerjaan Tuhan. Mari, selagi masih ada kesempatan, taburlah yang baik, dan kita akan menuai yang baik kemudian. Dan berikutnya, yang terakhir, dikatakan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Seringkali manusia hanya memperhatikan kehendaknya sendiri, karena seringkali kehendak Tuhan tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan manusia. Tidak mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan jelas mengingatkan bahwa hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan bukan ditentukan dari apa yang kita pikirkan, atau apa yang orang lain pikirkan atau orang lain katakan. Tetapi kita akan mengerti kehendak Tuhan ketika kita mengenal Dia secara pribadi, melalui firman-Nya, melalui persekutuan pribadi di dalam doa dan pengenalan akan firman Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan, sama seperti seorang suami dan istri. Pengenalan secara pribadi membuat suami dan istri itu lebih mengenal satu dengan yang lain lebih baik tentunya. Demikian pula dengan kita dan Bapa di surga. Mari kita tahu kehendak Tuhan lebih lagi melalui hubungan yang lebih indah dengan Dia hari demi hari. Nah Bapak Ibu, mari firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita memperhatikan dengan seksama. Pertama, bagaimana kita hidup. Yang kedua, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang masih Tuhan beri dengan bijak. Dan yang ketiga, kita memperhatikan dengan seksama kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan, semoga renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama menutup renungan kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Tuhan, Engkau sudah berfirman bagi kami, Engkau sudah mengingatkan kami ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah pagi hari ini kami memeriksa setiap diri kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Sehingga Tuhan, hidup kami ini tidaklah menjadi sia-sia, tetapi menjadi hidup Tuhan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Betel Maranatha. Bapa, Engkau yang tolong setiap umat-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menilik Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Apapun Tuhan yang saat ini sedang menjadi pergumulan umat-Mu. Tuhan, yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan imannya, Tuhan mari bangkitkan, kuatkan mereka.
Berikan Tuhan damai sejahtera, sukacita dari surgawi Tuhan. Kasih-Mu Tuhan biarlah melimpah Tuhan, memenuhi hati dan pikiran umat-Mu. Engkau memberkati apa yang diusahakan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkat Allah, baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani, ada bersama-sama dengan umat-Mu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.